budaya kita tuh perlu diangkat. Nah, apalagi kalau kerajinan-kerajinan yang ada di Sumatera Barat itu bagus-bagus. Itu motif lebih 1000 motif yang itu harus kita angkat lagi gitu kan. Itu belajar kita ya mungkin dari awam, teman-teman yang belajar di sana orang kaya, ngelihat dia beli kain 500.000 kaget. Kita beraninya di bawah 10.000 gitu. Jadi intinya kita dari nol, dari tidak punya pengetahuan, tidak punya resources, yang punya cuma satu, apa itu? Kemauan sama semangat. Jadi guys, kita sangat terhormat banget kedatangan Menteri Bapak Sandiaga Uno di sini untuk memperlihatkan suatu hal karya yang otentik dari Sumatera Barat, yaitu di sini ada brand ya Ibu ya, Emi Arlin. Oke, langsung saja ya Bu. Ibu, ini suatu hal yang sangat menarik sekali ya dan membanggakan tentunya dari Sumatera Barat bisa membanggakan nama Tanah Minang ini di kancah internasional, khususnya The Fashion Show di Vietnam, seperti itu ya Bu ya. Kyrgyzstan. Iya. Wow. Negara-negara yang seperti itu. Bu Emi bisa diceritakan tidak bagaimana awal mula brand ini berkembang gitu sampai sekarang seperti saat sekarang ini. Awalnya bagaimana? Apa filosofinya dari brand Emi Arlin ini? Nah, terima kasih banyak. Enak juga punya asisten ya. Nah, awalnya bisa menjadi buka usaha ini itu dulu sebenarnya kita tidak dari fashion ya. Kita kuliah di administrasi pendidikan UMP. Jadi backgroundnya tidak fashion. Tidak fashion. Jadi ini adalah kecelakaan ke jalan yang benar. Tersesat ke jalan yang benar tepatnya. Habis itu kuliah karena mungkin awalnya tidak puas dengan hasil jahit baju sama orang karena saya tipenya suka nyaman dan itu asalnya begitu. Jadi nabung uang untuk jahit akhirnya tidak pas, saya bongkar lagi, ya udah saya belajar gitu kan. Nah, tambah lagi disupport sama suami sebagai coach juga yang konsul yang selalu mengevaluasi gitu kan. Jadi disitulah belajar gitu kan, kursus sampai ke Jakarta dan semuanya dijalankan. Itu tahun 2003 belajarnya, nikah 2001, belajar 2003 dengan uang yang tidak punya, gaji suami yang 900.000, lesnya 2.750.000, sampai dimotivasi sama suami, ya udah nanti kalau bajunya siap 10 udah berapa tuh, ilmu dapat katanya kan, ya udah utang, jadi utang belajar, habis itu ikutin. Waktu belajar kita mungkin dari awam, teman-teman yang belajar di sana orang kaya, ngelihat dia beli kain 500.000 kaget. Kita beraninya di bawah 10.000 gitu. Nah, itu kisahnya dulu. Jadi intinya kita dari nol, dari tidak punya pengetahuan, tidak punya resources, yang punya cuma satu, apa itu? Kemauan sama semangat. Nah, itu sebenarnya inspiratif banget ya, terutama untuk anak muda. Kalau anak muda zaman sekarang bilangnya willingness. Jadi ketika ada satu kemauan itu bisa dan berproses. Apalagi sebagai pasangan hidup gitu ya Bu ya Pak ya, adanya as a team gitu, jadi saling bekerja sama akhirnya bisa sampai sekarang. Tapi Pak penasaran karena tidak ada background di bidang fashion ini, kenapa memilihnya suatu hal yang dari ranah Minang? Tadi kan Bapak juga sering cerita ya, sepertinya sangat bangga sekali dengan budaya kita Minangkabau itu. Kenapa memilihnya, kan bisa aja kalau tenun atau apa itu general Indonesia atau batik, kenapa memilihnya khas ranah Minang dan fashionnya itu tadi tenun dan segala macam. Budaya kita tuh perlu diangkat. Nah, apalagi kalau kerajinan-kerajinan yang ada di Sumatera Barat itu bagus-bagus. Itu motif lebih 1000 motif yang itu harus kita angkat lagi gitu kan. Jadi kita tidak tergoda dengan, dan itu pasti membuatnya pasti lama kan. Nah, banyak orang yang tidak sabar dengan hal seperti itu. Ilmu yang tidak punya mungkin karena ingin mendapatkan hasil yang cepat gitu kan. Kalau kita mau belajar dan bagaimana budaya kita terangkat lagi.
Jadi ada yang menarik Rania, Mas Menteri. Pada dasarnya sebenarnya kalau Minangkabau ya, Ranah Minang itu tidak punya dress yang otentik. Kenapa? Kalau kita punya baju itu disebut di sini guntiang Cino. Guntiang Cino. Jadi berarti itu gunting dari Cina. Kita punya bahasa Minang ya. Minang loh. Tadi sempat mikirnya Pak Menteri mungkin ada keturunan di sini. Jangan-jangan. Kita Bisa punya, jadi ya. kita punya kain Bugis. Berarti itu kain dari Bugis. Kita punya kain namanya kain Jawo. Kain Jawo itu sebutan batik dan itu digunakan di pakaian adatnya. Kain Jawo. Nah, ternyata menariknya dari dulu Minangkabau itu mengumpulkan kekayaan fashion dari berbagai daerah dan dia memperkaya Ranah Minang. Dan sekarang bahkan bisa dikatakan Sumatera Barat menjadi salah satu kiblat fashionnya Sumatera. Bahkan kalau kita lihat di Kementerian Perindustrian, pusat keterampilan di bidang fashion itu di Sumatera Barat, BDI-nya itu Sumatera Barat. Nah, kita punya tenun, kita punya sulam kita ada banyak jenisnya, dari mulai sulam bayang, sulam banang ame, suji cai dan seterusnya. Lalu kita punya basiba, baju kurung dan seterusnya, itu sangat kaya banget. Nah, hanya saja memang dari dulu itu biasanya cuma digunakan untuk momen-momen tradisi. Nah, sekarang challenge kita itu adalah bagaimana membuat itu lebih bisa dipakai oleh Uni Rania, anak-anak muda, milenial. Jadi saya balik ini pertanyaannya. Oh, boleh. Kalau kita lagi suka mengeksplor kekayaan Ranah Minang, kira-kira Uni Rania suka nggak makainya? Nah, dibanggain di kalangan milenial. Nah, iya. Jadi kalau Rania pribadi memang sangat suka hal-hal yang berbau sejarah ataupun apapun yang otentik dari daerah kita sendiri. Karena aku tuh fansnya Buya Hamka, Pak. Nah, iya. Jadi hal-hal yang membanggakan sebagai anak muda, aku suka batik. Aku suka sekali. Baju-baju yang kain Jawo. Kain Jawo. Itu contohnya kalau di apa ya, otentik gitu. Dan memang intinya adalah hal-hal yang seperti ini untuk kacamata aku sebagai anak muda menarik gitu. Yes. Tapi perlu ada dibantu triggernya lah dari ininya, trigger dari pemerintah untuk membuat anak-anak muda makin cinta lagi nih sama hal-hal yang seperti ini. Contohnya Pak, aku pernah di acara 17 Agustus di Payakumbuh itu satu daerah itu memakai baju kurung di hari itu dengan ada aksesoris di kepala sampul gitu. Jadi ketika kita melihat di situ, wah keren banget ya, semuanya berlomba-lomba. Dan berharapnya juga seperti itu sih, program pemerintah yang seperti itu membuat anak muda jadi makin keren. Tapi juga dengan tampilannya lebih kekinian mungkin. Benar, ya. jadi modern tapi unsur-unsur daerahnya nggak hilang gitu. Iya. Kamu penggemar Buya Hamka. Iya. Kamu coba sebutkan kecamatan di mana Buya Hamka terakhir sebelum wafat beliau tinggal. Aduh, aku tahu nih Buya Hamka itu ada museumnya di Agam gitu Pak. Oke, sebutkan kalau gitu desanya namanya apa? Desa Batipu. Aku nggak tahu deh, belum pas kayaknya aku di situ. Belum pas. Karyanya sih. Kecamatannya adalah Kecamatan Kebayoran Baru di Jakarta Selatan. Ah iya Pak. Dan desa tersebut baru saja mendapatkan penghargaan Anugerah Desa Wisata, Desa Wisata Sungai Batang. Sungai Batang. Oh Sungai Batang. Di tepian iya. Danau Maninjau. Maninjau. Oh iya. Dengan ikan yang sangat kita kenal sebagai ikan Bukan. Rinua. Ini sudah Wah, curiga. Ketua Kadin. Ibu untuk mengangkat tema kedaerahan ini sampai ke kancah internasional, nanti bisa diceritakan juga, itu kan pasti memiliki tantangan. Mungkin dari SDM, finansial, hal-hal yang mungkin di luar dugaan kita, apa sih tantangannya sampai bisa gitu loh fashion show, bikin show di Vietnam, di Kazakhstan gitu. Di Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Kita sudah di Kyrgyzstan. Saya pengen memperkenalkan tenun Minang waktu itu. Tenun Minang, kenapa saya ngasih nama tenun Minang? Karena tenun di Sumatera Barat itu banyak. Jadi saya pakai Minang agar kalau di Mentawai mungkin tidak ada tenun ya, makanya saya nggak ngasih nama Minang. Jadi saya ingin mengangkat bahasa tenun di Sumatera Barat itu banyak. Ada Payakumbuh, ada Silungkang, Pandai Sike, Halaban, segala macam. Bahkan ada yang sudah punah, Tanah datar yang tidak ada lagi. Padahal itu dulu salah satu yang paling keren motifnya. Apa tantangannya untuk sampai ke sana? Tantangannya memang SDM sih, SDM-nya handmade. Oh, karena handmade ya. Handmade Itu mungkin adalah tantangan pada seluruh produk
craftnya Sumatera Barat. Iya. Produk kita itu sangat-sangat eksklusif, Mas Menteri. Dia handmade sehingga kalau misalnya tiba-tiba ada orang pesan, kita pesan 1 kontainer, ya kita langsung Ya, angkat ya. tangan, kita nggak bisa Di-order buat dulu, gitu gitu. ya. Iya, Tetapi gitu untuk ya. produk-produk eksklusif itu kita bisa sangat bersaing. Itu sangat bersaing. Nah, kekuatan kita di mana? Kekuatan pertama kita di motif. Di motif ya. Tapi kita juga punya masalah pada motif ini. Kenapa? Motif kita sebagian besar adalah motif tradisi. Tradisi. Sehingga itu aja terus berulang. Iya. Nah, sehingga Bu Emi itu mendesain sedemikian rupa agar motif ini bisa dipecah-pecah, ditaruh di mana-mana sehingga ketika orang melihat tetap menjadi sesuatu yang baru dalam bentuk pakaian. Sebagaimana yang biru itu kita tampilkan di Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Itu kita bawa ke Kyrgyzstan. Tapi ini yang headpiece-nya bagus banget itu. Indonesia. Ya itu ciri khas Iya. gitu. modern. Iya, tampuk modern ya, Mbak. Modern. Iya. Dan itu yang kita bawa ke Vietnam. Itu yang kita bawa ke Vietnam. Dan itu songket. Jadi apakah pemasarannya udah sampai ke online atau sudah ada di sini tim konten kreatornya mungkin untuk di TikTok biar lebih booming lagi? Ini mungkin juga kendala pribadi. Karena Bu Emi dan saya itu Gen Y, Pak Menteri. Gen Y. Kita sekarang promosi. Jadi kita sama saya. kita kalah bersaing dengan anak muda dalam konteks digital. Tetapi Iya. kita sudah mulai mengarah ke sana dan kita sudah mulai beberapa produk kita. Waktu itu sempat kita ditawarkan untuk masuk katalog lokal. Oh, Kita udah sempat kita Itu daftar yang lagi ke aku katalog promosikan. lokal, iya kan. Lalu di Instagram kita udah mulai belajar narsis dengan produk kita di Instagram. baik. Iya, memang harus. Jadi di sini sengaja selain Kadin kita hadirkan Gcraft, Ah. Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Dan memang salah satu keunggulan Gcraft anak-anak muda ini adalah penciptaan konten, content creation. Yes. Jadi konten-konten kreator ini semua tergabung di Gcraft, termasuk juga Rani. Nah. Jadi kita nanti bisa kolaborasi. Jadi Tadi kan bilang tentang program pemerintah, mungkin Bapak Menteri mau menceritakan terkait dengan program Selasa Bersarung, Selasa Oh. Berkain. Punya satu inisiasi. Bahwa kita kan harus mendorong wastra tradisional dan wastra lokal kita. Dan wastra-wastra kita ini bisa untuk laki-laki dalam bentuk sarung, dan untuk perempuan dalam bentuk kain. Jadi setiap minggu kita memiliki gerakan setiap hari Selasa untuk yang laki-laki bersarung dan Nah, yang ini untuk betul. perempuan berkain. Jadi kita akan mengangkat wastra-wastra kebanggaan tradisi kita. Jadi mudah-mudahan bisa didukung nih sama Gcraft, mudah-mudahan bisa didukung sama Kadin. Dan beli kainnya di mana, beli sarungnya di mana, ya di para pelaku ekonomi kreatif lokal seperti Ibu Emi ini. Jadi sehingga penjualannya semakin meningkat dan juga kita akan menampilkan budaya-budaya kita dan kelestarian kearifan lokal. Tertarik nggak sih anak muda ngelihat seperti ini untuk bisa menjadi bagian dari penciptaan peluang usaha dan lapangan kerja? Soalnya anak-anak milenial ini sekarang ngeluhnya susah banget nyari lapangan kerja, betul ya? Benar. Dan mereka ini maunya jadi pelaku ekonomi kreatif, udah nggak mau lagi kerja-kerja di mana gitu. Mereka maunya punya usaha gitu. Suatu ketertarikan itu harus ada yang memancing, Men-trigger. secara bahasa yang men-trigger seperti itu. Nah, anak muda ini sekarang apapun yang terlihat keren itu identik dengan viral gitu. Jadi kalau suatu lingkungannya itu sudah menunjukkan bahwa wah ini keren, wah ini fancy loh, bukan hanya barang-barang branded saja, tetapi kita juga punya produk yang bisa kita banggakan dengan mungkin di Indonesian Fashion Week menampilkan hal-hal yang seperti ini, itu anak muda akan prestisnya tinggi. Anak muda Jakarta Fashion Week itu kan keren seperti itu. Dan ini yang harus ditumbuhkan juga sebagai content creator, Gcraft dan segala macam. Itu adalah tugas kita juga membuat konten-konten yang memperlihatkan bahwa kayak sekarang itu yang lagi happening adalah hal-hal yang seperti ini, yang autentik. Itu menurutnya bisa menumbuhkan rasa kecintaan gitu. Tapi kalau Pak tanya ke Rania, suka nggak mau terjun ke bisnis ini, insya Allah nih, ya Rania itu tertarik. Paling enggak dari karena Rani ini jago bikin konten, dia bisa Kontenin dulu. memasarkan. Iya. Nanti bentuk kerjasamanya Baddu, Iya. bagi dua. Bagi dua. Bagus.
baju. Kalau udah happening nanti. Tapi tadi Mbak Diana katakan packaging-nya. Indonesian Fashion Week, Iya. mohon doa juga Pak Menteri. Mau masuk Wah, juga ya? Kita keren, tahun depan keren, insya Allah tampil di Indonesia. Wow, Alhamdulillah. gila. Itu produk kebanggaan. Dan memang planning kita adalah kain songket yang kita padukan dengan sulam Bandang Ame. Nah, Sulam dipakai Bandang sama Ame. anak muda. Dipakai oleh anak Targetnya muda. begitu. Targetnya begitu. Iya. Nah, itu sih yang terpenting. Desainnya begitu. Everyday wear ya berarti ya. Berapa sih karyawan total nih dari Boemi sekarang? Kalau karyawan tetap 8 orang. Delapan. Yang di sini. Tadi yang total berapa? Yang Tambah tetap pengrajin, dan- yang di rumah, yang di 20-an tempatnya lah. mungkin ada 20. 20 lebih. Wow, tuh udah anak muda tuh sulit cari kerja tapi justru Bu Emi bisa menciptakan lapangan kerja dan produk fashion ini juga melestarikan kebudayaan kita. Ada nggak pesan kepada masyarakat Kota Padang, masyarakat Sumatera Barat agar mereka bisa bangga terhadap budaya daerah dan pakai, jadi bukan hanya bangga buatan Indonesia tapi pakai buatan kita dan ikut melestarikan produk-produk ekonomi kreatif fashion. Pesan yang mau Rania sampaikan kepada Gen Z sekarang adalah kita boleh ikut kepada zaman-zaman yang sekarang sudah semakin modern tapi tidak meninggalkan unsur-unsur kedaerahan yang seharusnya selalu kita banggakan. Nah, anak Gen Z ini kan haus terhadap peluang kerja dan segala macam. Untuk mendapatkan opportunity peluang kerja itu, siapapun HRD ataupun itu harus respect kan kepada kita. Dan ketika kita memperlihatkan karakter, kita mencintai produk-produk kedaerahan, kita mencintai unsur-unsur autentik dari budaya kita, otomatis orang akan respect. Untuk itu kita harus memperlihatkan, oh kita bangga loh. Dan opportunity yang lain itu akan datang hanya karena kita bangga memakai produk kedaerahan. Tuh, dengerin tuh. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya dari Sandi. Berarti kejang badan. Ini akan saya pakai karena warna hijau adalah warna masa depan ekonomi dunia.